saya diberi eh, apa namanya, diberi hadiah uang, buku-buku dan uang. Jadi hadiahnya itu cukup untuk membayar satu semester paling enggak 1 tahun, satu semester. Karena saya itu kan apa dibayari orang tua itu kan kuliah pernah 2 itu, jadi dibayari itu cuma sekali itu. Yang satu saya pinjam tadi, saya bayar sendiri, yang satu dibayari oleh bapak itu. Sudah sekali itu, habis itu cari uang sendiri. Nah, yang itu antara lain saya bayari dengan saya mendapat hadiah itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa saya sambil bekerja kayak begitu masih masih lumayan gitu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Bangsa TV. Untuk saat ini, perkenalkan, nama saya Bambang GR Sadono, anak dari Pak Bambang Sadono. Ini hari ini saya dan Bapak akan membahas mengenai bagaimana sejarah membangun semuanya ini, dari wartawan, guru, politisi, terutama setelah sekarang umurnya ada 64 tahun ya, yang bertepatan dengan istilah Umbuk Ageng, momentum yang penting bagi kehidupan seorang manusia. Ya, kembali lagi di wawancara dengan Pak Bambang Sadono. Jadi di episode sebelumnya sudah membahas bagaimana masa kecil dan bagaimana sejarah sebelum menjadi wartawan. Nah, ini kita lanjutin aja. Jadi tadi di episode sebelumnya itu sampai bagaimana motivasinya kok mau jadi wartawan. Nah, terus lanjutannya gimana? Ya, jadi proses menjadi wartawan ini itu bersamaan dengan niat saya untuk kuliah. Jadi kan sudah diuraikan bahwa saya pengen kuliah, tapi nggak bisa kuliah. Kemudian kerja di DPU supaya bisa tugas belajar. Tapi sampai 3 tahun ternyata tidak bisa masuk. Nah, kemudian pada saat itu saya sudah menjadi koresponden Suara Merdeka di Tegal dan Brebes. Jadi saya mewilayahi 2 kabupaten. Nah, saya sudah punya keyakinan bahwa berarti saya bisa mencari uang sendiri kalaupun saya keluar dari DPU. Nah, maka saya memutuskan bahwa tahun 78 saya harus keluar. Nah, ada motivasi lain yang waktu itu memang sangat mendukung. Jadi sebelum itu proses masuk perguruan tinggi negeri terutama itu masih disertai harus membayar uang pangkal. Jadi di samping SPP itu membayar uang pangkal sejumlah uang. Nah, tahun 78 itu ada namanya operasi tertib. Ya, jadi pemerintah segala macam pungutan yang dianggap tidak itu harus ditertibkan, yang dipimpin oleh Pak Sudomo namanya, Laksamana Sudomo. Nah, itu melarang semua perguruan tinggi negeri untuk memungut uang pangkal. Nah, itulah saya merasa bahwa inilah saatnya saya bisa kuliah. Maka saya memutuskan saya harus kuliah. Saya pergi ke Semarang, saya tes di waktu itu namanya masih IKIP Semarang. Saya tes 2, saya tes di IKIP Semarang dan tes di UNIP di Universitas Diponegoro. Nah, nanti diketahui kemudian bahwa saya diterima di dua-duanya. Nah, pendek kata saya kemudian pindah ke Semarang. Nah, ini ada cerita yang mungkin merupakan bagian dari bagaimana saya
membayar kuliah saya itu. Nah kebetulan di akhir tahun 1977 itu saya mengikuti lomba, namanya lomba menulis sejarah BKR Laut. Nah kebetulan di Tegal itu kan ada sejarah Angkatan Laut. BKR itu Badan Keamanan Rakyat yang menjadi cikal bakalnya atau asal mulanya Angkatan Laut Indonesia itu dari situ. Nah saya menulis sejarah Angkatan Laut, saya nomor 1. Ya, saya mendapat hadiah 75.000. Nah itulah yang kemudian jadi begini, saya masuk diterima di IKIP Semarang itu membayar kalau nggak salah 36.000 itu uang SPP tahun pertama dan tidak ada pungutan-pungutan lain. Nah karena saya waktu itu belum punya uang, saya pinjam kepada Pak D itu, saya dipinjam itu. Nah kemudian sejak ceritanya ketika saya mendapat hadiah itulah maka uang pinjaman itu saya kembalikan. Nah, jadi itu cerita kuliah pertama kali. Jadi nggak seperti Raja itu ya, kuliah nggak mikir pokoknya bayarnya gimana gitu kan, nggak mikir. Nah saya seperti itu. Nah kemudian karena saya pindah ke Semarang ya, itu saya sebenarnya akan mulai kerja ke Suara Merdeka. Nah mungkin ada cerita begini. Tadi kan ada pertanyaan, kenapa kok tiba-tiba bisa kerja di Suara Merdeka? Nah ketika masih di Tegal, saya itu pertama kali jadi wartawan itu menulis di media bahasa Jawa, namanya Mingguan Kumandang. Ya. Jadi saya nulis bahasa Jawa sudah sejak dulu. Ya saya juga nulis cerita pendek di Joyoboyo itu juga waktu masih di Tegal. Nah kemudian oleh teman-teman saya wartawan, saya suka diejek. Media nggak terkenal gitu, media nggak terkenal, kamu wartawan udah wartawan nggak terkenal gitu. Lama-lama malu juga gitu. Saya terus nyoba ngirim ke Suara Merdeka, nggak dimuat. Nah kemudian suatu saat saya pulang ke Blora, ya kan kalau dari Tegal itu kan naiknya bis. Nah bis itu ternyata sampai depan stasiun Tawang itu jalannya jelek sekali, ada batu-batu besar gitu. Nah sampai situ pelan-pelan, kemudian di situ saya melihat tulisan kantor redaksi Suara Merdeka. Saya langsung turun, saya turun sore-sore itu saya datang di situ. Nah saya tadi tanya mau ketemu siapa, saya mau ketemu redaksi. Oke nanti sebentar lagi kira-kira jam 5 ada yang datang. Nah yang datang itu pertama itu ternyata namanya Pak Dr. Andes Sutrisna, itu Des Daerah. Itulah orang pertama yang saya temui di Suara Merdeka. Ya jadi saya juga agak ya waktu itu ya mungkin nggak seperti Raja ya. Kalau Raja kan orangnya kalem gitu ya. Kalau saya mungkin agak enggak. Artinya juga tetap mungkin lebih culun saya ya. Tetapi ketika bertemu itu apa yang saya sampaikan begini, Pak, saya sudah beberapa kali kirim berita, kok tidak dimuat. Nah pertanyaan saya sekarang begini, sebenarnya berita saya itu dibutuhkan apa enggak? Kalau memang enggak, ya sudah, saya nggak akan kirim lagi. Ya, gayanya ngomongnya begitu. Nah, di luar dugaan Pak Trisna itu menjawab, udah nggak apa-apa, nulis lagi aja. Gitu. Jadi mungkin dugaan saya, tulisan saya itu ya mungkin nggak bagus betul, tapi agak lumayan lah gitu ya, agak memenuhi syarat. Cuma kan untuk jadi wartawan ini kan perlu trust, apalagi sekarang kalau beritanya ngawur kan orangnya kena. Ini orang ini bisa dipercaya apa enggak? Nah setelah ketemu itu mungkin rupanya baru ya udah oke. Nah sejak itulah berita-berita saya dimuat. Nah berita-berita saya dimuat. Terus saya juga lagi Pak, kalau ini kan dulu kan waktu masih itu usia tahun 77 itu saya berarti 20 tahun. Usia 20 tahun. Raja berapa sekarang? 19. Usia 20 tahun masih suka agak itu ya. Ini diajak, kamu wartawan mana buktinya? Nah, dulu kan begitu. Nah, saya juga protes. Pak, saya ini sudah banyak dipertanyakan, apalagi kalau berita-berita nyangkut polisi, nyangkut apa gitu, dan ditanya mana tandanya bahwa kamu wartawan. Nah, akhirnya saya dikirimi surat surat kepercayaan.
surat tugas dari redaksi. Nah, tetapi saya diberi tugas di Tegal dan Brebes karena waktu itu di Tegal sudah ada korespondennya. Nah, koresponden ini agak senior, sudah senior ya. Mungkin merasa ada saya, merasa nggak enak atau gimana, ya biasa itulah. Nah, supaya mungkin redaksi mengharapkan itulah nggak ribut, sudah kamu ditambah dengan Brebes, jadi banyak di Brebes gitu. Nah, itu yang saya tunjukkan pada teman-teman, ini saya sudah wartawan betulan, ini saya sudah ada suratnya. Nah, itu setelah saya pindah ke Semarang, saya pikir saya bisa langsung pindah ke Semarang. Ternyata enggak. Ya, jadi karena dianggap saya belum memahami lingkungan di Semarang. Jadi kalau saya diangkat jadi wartawan di Semarang, dianggap belum bisa. Nah, jadi saya waktu itu sempat menyesal juga. Ya kenapa saya enggak tetap aja ngaku bahwa saya tinggal masih di Tegal, sehingga saya mengirim berita seolah-olah dari Tegal, jadi saya masih bisa mendapat honorarium. Jadi saya selama kira-kira 6 bulan di Semarang itu nggak dapat honorarium. Nah itulah sebabnya, ceritanya kenapa saya jadi guru. Ya. Biar ada. Ya kan nggak punya penghasilan, paling nulis, saya masih nulis di Bahari, di mana honor cerpen dan sebagainya. Tapi kan nggak cukup juga. Nah, karena yang saya ikuti itu namanya Om Sumarno, Imam Sumarno yang suka main wayang orang waktu itu ketika di Blora itu pindah ke Semarang, jadi kepala sekolah di SD di Semarang, jadi guru SMP juga. Ya. Kemudian saya tanya, bisa nggak Om kalau saya jadi guru? Ya oke, saya punya 2 SMP kalau kamu mau ngajar gitu. Nah kamu mau ngajar apa? Nah saya bilang saya dulu SMA-nya saya pasti alam, ya namanya IPA atau dulu Paspal namanya. Ya sudah kalau gitu ada lowongan kamu ngajar fisika, oke. Ya, jadi saya SMP ngajar fisika. Ya. Kemudian karena pengen jamnya tambah gitu ya, honorariumnya kan dibayar per jam itu. Jam. Ini ada lowongan lagi, kamu mau nggak ekonomi koperasi? Saya bilang oke. Saya waktu SMA itu ekstra kurikuler saya itu tata buku, bilang. Jadi saya juga aneh waktu SMA kenapa saya orang lain melukis atau apa gitu ya, kerajinan atau apa, saya tata buku waktu itu yang saya pilih. Nah, ada lowongan lagi, ada lagi jam pelajaran yang bisa diisi, kamu mau nggak? Apa? PKK. Ya oke. Jadi saya pegang beberapa pelajaran itu dengan biaya honorarium yang cukup. Nah, masih pengen apa ini? Ya. Kemudian saya jadi agen koran. Jadi saya jadi agen koran itu mulai dari tingkat 1 kuliah itu saya sudah jadi agen koran. Tadinya Suara Merdeka. Jadi kalau waktu itu masih jadi wartawan. Oh itu tuh istirahat kan. Saya kan di Semarang nggak bisa kerja wartawan lagi karena dianggap orang baru, kurang menguasai lingkungan. Jadi kira-kira selama 6 bulan itu selain jadi guru, saya jadi loper, bukan agen, jadi loper koran. Saya jadi loper koran. Nah, ada pelanggan itu yang kadang-kadang kan ada kuliah pagi saya, ada dosen saya itu ya almarhum namanya Profesor Sacipto Raharjo. Itu kalau ngajar jam 6 pagi, yakin? Kamu kan nggak pernah ngalami kuliah jam 6 pagi. Rumah saya di Sampangan, harus nyepeda itu 1,5 jam. Jadi berarti dari rumah harus berangkat jam 5:30. Nah, akibatnya kalau pas ada kuliah pagi maka korannya terlambat. Nah, tetapi uniknya kalau terlambat kemudian tadinya malah gitu orangnya, terus tanya, kenapa terlambat? Mohon maaf Pak, saya tadi kuliah. Loh, kamu kuliah di mana? Saya kuliah di Fakultas Hukum. Oh gitu ya, bagus ya, udah nggak apa-apa kalau gitu. Jadi gara-gara saya mahasiswa gitu, pelanggan koran itu yang langganan itu memaafkan kalau telat. Nah,
Kemudian saya diuntungkan lagi, waktu itu ada koran baru di Semarang, namanya Pelopor. Ya, dia kan masih mencari orang untuk menawarkan itu. Nah, untuk promosi saya diberi 25 koran setiap pagi, itu kamu bagi-bagi lah untuk promosi. Nah, tapi kalau itu hanya dibagi gitu, misalnya 25 koran dibagi, kemudian nggak ada yang langganan, saya kan rugi, capek aja kan. Nah, kemudian saya atur yang 10 itu saya titipkan kios di pasar Bulu. Jadi ada 2 kios, tak titipin 5 gitu ya. Kalau laku, saya kan dapat duit dari itu. Nah, kemudian yang 15 dibagi-bagi untuk promosi ke rumah-rumah. Nah, itu sambil dikasih formulir kamu langganan apa enggak. Jadi mungkin selama sebulan 2 bulan itu kadang-kadang saya sudah dapat uang, korannya laku 2, 3, 5 gitu, itu dapat uang. Jadi nggak hanya capek ngedarkan itu. Nah, itulah pengalaman saya jadi loper koran sampai akhirnya kira-kira setelah setengah tahun saya dipanggil, udah kamu boleh jadi wartawan, namanya wartawan kota. Jadi wartawan yang ditempatkan untuk kota. Itulah mulai pertama kali saya resmi kerja di Suara Merdeka. Waktu itu karena saya belum punya sepeda motor, masih pakai sepeda. Kalau berangkat ke kantornya di Merak situ, saya naik Daihatsu dari Sampangan. Kemudian sepeda dititipkan di Rumah Sakit Karyadi. Kemudian naik bis kota sampai Merak. Itu seperti itu. Jadi kalau pagi kuliah, habis kuliah cari berita, pulang ngetik, sore kira-kira maghrib itu ngantar beritanya itu ke kantor. Di kantor sampai jam 8, jam 9 gitu, pulang naik bis kota sampai Karyadi, sampai kemudian pulang rumahnya di Sampangan ikut yang Om Sumarno itu. Nah, itulah ceritanya awal-awal saya jadi wartawan Suara Merdeka. Ya. Itu kan pasti kalau kebiasaan kayak gitu tadi kuliah terus kerja, itu pasti kan ada orang-orang yang nggak nunjukin itu, apalagi kan papa baru di Semarang gitu. Itu yang pertama kali nunjukin ke papa gitu, pak ngajarin gitu, ini gini sistemnya gini gitu. Jadi papa lebih ngerti dunia koran. Jadi itu tadi yang membantu saya itu itulah yang akhirnya nanti saya terangkan itu sebagai mentor, namanya Pak Dr. Ade Sutrisna, yang menerima saya jadi koresponden di Tegal itu. Kemudian setelah saya di Semarang, saya kan tidak bisa bekerja untuk dia kan membawa daerah-daerah se-Jawa Tengah. Saya akan dititipkan di redaksi kota, namanya dulu Pak Mukhtar dengan Pak Susiswo. Itu yang kemudian mereka kajian ngoreksi. Nah, cuma kebetulan karena saya ini penulis, saya sudah menulis cerita pendek, sudah menulis reportase, itu kan penggunaan bahasa pembuatan itu kan udah gak ada masalah. Paling perbedaannya itu di materi kan. Di materi itu ada masalah. Jadi waktu saya awal-awal jadi wartawan itu di Semarang baru musim gali. Waduh, luar biasa itu pokoknya, keamanan ribut di Semarang itu. Nah, kita misalnya berita kayak begitu itu harus hati-hati. Jadi harus dicek betul di itulah yang yang awal-awal. Jadi itu berbarengan dengan semester pertama saya di Fakultas Hukum. Jadi ini biar menjadi beban untuk Raja. Saya tingkat 1 di Fakultas Hukum itu diberi penghargaan terbaik pertama. Jadi nilainya itu terbaik pertama. Jadi nggak hanya dinyatakan itu, saya diberi diberi hadiah uang, buku-buku dan uang. Jadi hadiahnya itu cukup untuk membayar 1 semester paling enggak 1 tahun 1 semester. Karena saya itu kan dibayari orang tua itu kan kuliah pernah 2 itu, jadi dibayari itu cuma sekali itu
Kan yang satu saya pinjam tadi, saya bayar Iya. sendiri. Yang satu dibayari oleh bapak. Gitu. Sudah sekali itu. Habis itu cari uang sendiri. Nah, yang itu antara lain saya bayari dengan saya mendapat hadiah itu. Nah, jadi artinya apa? Artinya bahwa saya sambil bekerja kayak begitu masih masih lumayan gitu ya, masih lumayan. Karena apa? Karena kan saya kuliah itu tidak keluar SMA langsung masuk. Saya sudah di masyarakat, sudah bergaul dengan orang-orang. Jadi kalau dosen, pasti saya tanya. Gitu. Nah, dosen kan suka kalau ada yang kayak gitu. Iya. Ya, jadi saya tanya terus. Nah, akhirnya nilai saya paling bagus. Nah, tetapi saya juga sadar tidak mungkin saya akan dapat nilai yang bagus terus, sementara saya juga makin sibuk di pekerjaan. Jadi nggak apa-apa. Ya sudah, pokoknya nilainya sedang-sedang aja, nggak ada masalah, gitu ya. Tapi pekerjaan juga jalan. Yeah. Nah, itulah ceritanya saya sekolah di Fakultas Hukum itu, akhirnya sampai selesai. Ya, ada dosen-dosen yang mengharapkan saya waktu itu supaya saya mau jadi dosen di situ. Karena saya ditanya, kamu mau jadi dosen nggak? Ya mau Pak. Karena itu maka saya dibantu supaya saya cepat bisa lulus. Ya. Jadi waktu itu kan misalnya saya termasuk ini nanti bisa dilacak ya sejarah ini. Saya adalah mahasiswa yang bisa lulus tanpa KKN. Nah, kamu tahu KKN itu kuliah kerja, semua mahasiswa kan pada KKN semua, tapi saya nggak KKN. Jadi itu nggak ada sejarahnya kalau saya KKN itu, saya nggak ada. Nah, jadi itu. Tetapi di dalam hati kan saya sudah menyatakan begini, saya nggak mungkin, walaupun saya tetap pengen mengajar, tapi saya nggak mungkin jadi dosen di Undip itu. Kenapa? Karena itu pegawai negeri. Saya jadi pegawai negeri di DPU aja saya keluar, ya, karena saya memang waktu itu punya tekad. Saya bukan tidak suka, saya tidak ingin jadi pegawai negeri. Kenapa? Karena bayangan saya waktu itu, pikiran saya entah benar entah enggak, kalau pegawai negeri itu kan gajinya terbatas. Yeah. Ya, jadi kalau pegawai negeri bisa berlebih-lebihan, pasti itu bukan gaji, bukan penghasilan yang resmi. Nah, saya merasa saya enggak mau. Jadi sejak awal saya gitu. Nah, kenapa saya nggak mau? Kenapa saya nggak mau menerima? Ya sudah, pegawai negeri gajinya segitu diterima. Itu kan keluarga juga banyak jadi pegawai negeri. Karena saya punya cita-cita, punya misi begini. Coba bayangin bahwa dari keluarga yang bisa kuliah pertama kali itu saya. Ya, memang kemudian sama adik saya itu ya, Mbak Endang Srihanani itu juga kuliah bareng saya. Tapi artinya sebelumnya itu belum ada yang kuliah. Jadi kesulitan saya ke kuliah awal, kenapa? Sampai saya terlambat 3 tahun karena nggak punya uang. Ya. Maka saya berpikir generasi setelah saya harus pada kuliah. Nah, kalau bisa saya harus berusaha bisa membantu supaya mereka kuliah. Nah, kalau begitu berarti saya harus cukup uangnya. Ya. Saya ingat untuk membeli sepeda motor saya yang pertama aja, saya pinjam kepada Mbak Endang Suhartini, kakak saya itu. Dia juga pinjam ke kantornya. Jadi itulah situasinya seperti itu. Jadi saya pengen, ya kalau jadi orang swasta kan dapat uang banyak nggak apa-apa. Yeah. Nah, itu cita-cita saya sejak dulu. Kenapa saya tetap bertahan bekerja di swasta. Ya. Nah, ini kan Bapak kan akhirnya udah masuk jadi wartawan. Yeah. Nah, itu sebenarnya yang paling mengesankan buat Bapak itu apa ketemu orangnya, apa nulisnya, atau pergi kemana-mana? Jadi begini, memang itu akhirnya jadi kumpulan ya. Yang terus terang yang pertama menarik juga hasilnya. Ya, jadi uangnya itu ya. Bayangin mahasiswa bisa dapat uang itu susah loh. Kerjaan yang bisa dikerjakan kuliah dulu kemudian ditinggal. Nah, salah satu yang mengesankan saya itu waktu itu adalah ada persidangan di Mahkamah Militer
yang letaknya itu di kampus situ, di peleburan situ, dekat itu mahkamah militernya juga di situ. Bidangnya itu hukum, itu sedang menyidangkan orang-orang PKI waktu itu. Ya. Kemudian saya kan sambil kerja, pulang kuliah ke situ, gitu. Jadi pekerjaannya bisa disambi, itu satu. Kemudian yang kedua, saya sekaligus juga bidang saya itu perguruan tinggi. Jadi berita-berita aja nih, sambil kuliah ini orang-orang Undip senang sekali, humasnya senang sekali. Jadi setiap ada malah saya dicari, ini ada berita. Gitu. Sampai Pak Rektornya itu Pak Sudarto itu nyaman sekali. Jadi kalau ada wartawan-wartawan yang mau wawancara gitu, kalau saya yang mau, saya mesti didahulukan. Ya, jadi artinya saya bisa bekerja sambil sekolah itu dengan cukup nyaman. Dan kampus-kampus perguruan tinggi di Semarang waktu itu sangat dekat dengan saya di UNES ya. Itulah nanti ada cerita kenapa Mama bisa kuliah di IKIP Semarang yang kemudian jadi UNES itu. Karena saya sangat dekat dengan itu juga. Saya ngikutin KKN di mana-mana, termasuk APDN itu, Akademi Pemerintahan Dalam Negeri yang menghasilkan camat-camat itu. Setiap tahun saya ikut KKN mereka. Nah itu pas kuliah di Fakultas Hukum itu apa nggak kepikiran buat jadi yang lain gitu kan? Jadi hakim? Iya, memang ada beberapa alasan ya. Jadi alasan idealisme juga ada, ada alasan itu ya. Tetapi kan itu tetap pegawai negeri. Nah, tadi dan prinsipnya itu saya nggak mau jadi pegawai negeri. Waktu itu juga ada idealisme begini. Ini semua orang kok pengen jadi pegawai negeri aja. Saya akan menganjurkan jangan jadi pegawai negeri lah. Ya. Nah, kalau udah tahu kalau Fakultas Hukum kan berhubungannya dengan dua itu lah. Kenapa milih Fakultas? Iya, itu menarik. Kenapa milih Fakultas Hukum? Itu gara-gara saya telat kuliah 3 tahun. Itu waktu itu ada peraturan yang sudah terlambat 3 tahun tidak boleh mengambil eksakta namanya. Jadi harus mengambil sosial. Kayak fisik. Ya. Nah, saya diantara jurusan-jurusan sosial itu yang menurut saya waktu itu juga pemikirannya gitu. Kelihatannya yang paling prestisius kok hukum gitu ya. Jadi udah hukum deh gitu kan. Dulu kan mahasiswa kan gitu. Kalau misalnya apalagi kalau dilihat dari IKIP Semarang gitu ya. Saya lihat itu kan saya di jurusan bahasa Indonesia waktu itu. Jurusan bahasa Indonesia itu dari 30 orang atau berapa gitu. Itu cowoknya cuma 5 atau berapa gitu. Jadi sebagian cewek. Nah itu cewek-cewek itu sukanya kalau pacarnya di Undip. Jadi memang gengsinya begitu ya. Pokoknya kuliah Undip. Apalagi waktu itu kalau teknik gitu, wah itu kalau saingan cari pacar gitu kita bisa kalah gitu loh. Nah, tapi kalau Fakultas Hukum masih agak lumayan lah. Tapi kan saya nggak bisa ngambil teknik kan nggak bisa. Nah saya udah lah itu Fakultas Hukum gitu. Nah jadi itu ceritanya kenapa milih hukum. Berarti Fakultas Hukum itu juga didorong karena situasi gitu ya? Nggak ada pilihan. Dan yang lain saya nggak begitu suka kan. Selain hukum kan ekonomi, sosial politik atau sastra budaya kan, itu pilihannya cuma itu. Nah diantara itu saya suka hukum gitu. Udah, saya milih hukum gitu, itu aja. Lah kalau tadi kan sosial politik, hukum lah, tapi akhirnya kok politik juga. Ya itu memang unik. Jadi saya jadi wartawan itu nggak pernah sekolah di komunikasi. Ya. Tetapi jadi politisi juga nggak pernah kuliah di sosial politik. Nah itu maka ini salah satu pesannya. Ketika kuliah di perguruan tinggi ya sudah kuliah aja. Kamu misalnya saat ini sedang itu belum tentu nanti profesimu di situ. Nah, jadi apa ketika jadi wartawan itu ada beberapa dokter yang lebih suka jadi wartawan, ada. Teknik juga ada, ya memang begitu. Jadi pekerjaan di wartawan bahkan pengalaman itu nggak ada pemimpin redaksi surat kabar waktu itu yang terkenal yang berasal dari jurusan komunikasi. Mungkin hanya satu waktu itu Kompas, Pak Yakob Utama. Pemimpin redaksi Suara Merdeka Pak Suwarno itu SH juga. Ya, yang gantikan Pak Warno, Pak Trisna itu dari FISIP tetapi bukan dari komunikasi, dari administrasi
negara kalau nggak salah. Publik. Ya, jadi dari seperti itu. Ya. Nah, kemudian nanti berikutnya sejak kapan aktif di politik ya nanti kita terangkan ini nanti akan dilanjutkan ke episode selanjutnya. Di Semarang, salah seorang warga yang aktif menjadi pegiat media baru atau YouTuber adalah Bambang Sadono, mantan anggota DPR RI periode 2004-2009 dan anggota MPR periode 2014-2019. Sosok yang pernah malang melintang di dunia pers ini aktif membuat konten edukasi politik dan promosi kebudayaan yang disiarkan lewat kanal YouTube-nya Inspirasi Jateng dan Inspirasi Bangsa. Konten yang ia unggah pun mendapat respon positif dan animo yang cukup besar dari masyarakat Jawa Tengah. Hingga kini, Bambang Sadono telah mempublikasikan lebih dari 50 video dengan 39.000 pengikut.